Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Kita akan mulai pertemuan gokil di bulan Mei dengan tema dipanggil untuk hidup kekal. Dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Nah, kita mulai dengan buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa dalam persekutuan dengan Yesus Putramu yang telah ditinggikan dari bumi demi keselamatan kami. Berkat Putramu kami memperoleh kehidupan kekal yang telah kami mulai nikmati sekarang. Buatlah kami siap sedia mempersembahkan hidup kami untuk pelayanan kerajaan Allah dalam diri sesama kami. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Silakan Pak Harun. Ya. Selamat malam, Shalom bagi para pengurus KKS maupun para sahabat KKS Santo Yakobus. Selamat datang dan selamat bergabung di mimbar ini. Saya Harun Harsono dari lingkungan Paulus 4 Paroki Santo Yakobus. Saya merasa bahagia dan bersyukur malam hari ini, saat ini berkesempatan untuk berjumpa langsung dengan teman-teman semua untuk membahas sekilas tentang Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 31. Yang hanya 4 ayat tetapi mengandung makna yang besar, yang luar biasa. Semoga pembahasan malam hari ini antara saya dan teman-teman semua berkembang, masing-masing membawakan sharing, pendapat, tanggapan, maupun apa saja yang ingin disampaikan. Yang penting kita membahas ayat-ayat yang kita bahas malam hari ini dan perkembangannya. Injil Yohanes dikenal sebagai Injil yang agak sulit untuk dimengerti. Maka dari itu dalam Injil Yohanes ini dibagi dua secara besar, tiga bagian. Satu prolog, bab 1 ayat 1 sampai ayat 18. Bagian kedua kitab tanda-tanda. Di dalamnya ada 7 tanda sebagai tindak lanjut perbuatan ajaran dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau di Injil Sinoptik disebut mukjizat. Kalau di Injil Yohanes disebut tanda-tanda. Bagian yang ketiga itu kitab kemuliaan. Di situ ada juga ada 2 bagian besar. Satu adalah 7. Aku adalah, who I am. Aku adalah roti hidup, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, aku adalah pokok anggur yang benar, dan lain-lain. Untuk membuktikan atau menyatakan identitas Yesus pribadi. Jadi itu 3 bagian yang cukup besar di situ. Nah, yang kita bahas malam hari ini sepotong daripada kitab tanda-tanda, tidak panjang, 4 ayat. Saya bacakan sendiri ya. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa
adalah satu. Ya, itu 4 ayat yang akan kita bahas. Jadi di sini mengapa Tuhan Yesus mengambil gambaran soal tentang gembala yang baik. Ini di awal bab 10 Injil Yohanes sudah disampaikan gembala yang baik ya. Ya, jadi ini hanya satu menyinggung kembali. Sebetulnya bagian ini kan cerita tentang orang Yahudi yang menolak Yesus dan mempertanyakan apakah benar Yesus itu Mesias. Mereka tidak tahu. Mereka mau tahu. Maunya Yesus terus terang bicara bahwa ia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mau mengungkapkan secara langsung. Selalu pakai tanda-tanda atau mukjizat atau perbuatan di depan umum masyarakat untuk menyatakan itu semua. Jadi apabila orang itu melihatnya dengan hati yang benar, hati yang terbuka, mungkin dia bisa sedikit merasakan ini adalah Mesias. Tetapi orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, orang Farisi dan kepala orang-orang ahli Taurat, orang yang pintar, orang yang kekeh terus memegang Yesus itu bukan Mesias. Sehingga Yesus berulang kali menjelaskan, menerangkan melalui perumpamaan atau perbuatannya, tetap saja tidak diakui dan mereka tetap saja tidak mau percaya. Untuk ini kali Yohanes Penginjil mengungkapkan kembali dengan tanda-tanda atau perumpamaan tentang gembala yang baik. Saya sedikit ulas. Sebelum membaca yang ke-26 ayat 26 27 sebetulnya yang kita baca 4 ayat ini itu diapit oleh 2 suasana yang negatif. Di ayat 26 di awal sebelumnya ini adalah tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Di sini udah tidak percaya ini kan negatif. Suasana negatif, hal yang negatif. Pada akhirnya di ayat 31 yang tidak kita bahas malam ini, itu pun disebut lagi. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ini suatu reaksi yang berlebihan. Suatu reaksi yang negatif sekali. Jadi 4 ayat yang kita bahas malam ini diapit oleh 2 hal yang negatif. Tetapi 4 ayat ini justru menonjolkan, menampilkan kebaikan, menampilkan hal-hal yang positif. Jadi dengan demikian antara ayat 26 dan 31 kalau kita sandingkan dengan 4 ayat yang kita bahas malam hari ini, terlihat kontras, terlihat nyata kontrasnya. Karena ya, Tuhan Yesus mau menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bagi orang banyak. Domba-dombaku mendengar suaraku. Ini ayat 27. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini suatu cara atau gaya sastra ya. Jadi ini terus-menerus satu dengan yang lain berhubungan, berbalas-balasan. Kita lihat domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi ada mereka berkali-kali dan aku berkali-kali.
Jadi antara mereka dan aku itu ada hubungan yang erat, ada hubungan yang kekeluargaan, ada hubungan yang spesial. Sehingga domba-domba yang dipanggil, mereka mendengar suaranya. Dan mereka mengenal siapa gembalanya dan mereka mau ikut gembalanya itu. Itu yang ayat 27. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini ada aku, ada mereka lagi. Disambung lagi, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi 3 hal lagi yang disampaikan di dalam ayat 28 juga sambung menyambung satu sama lain. Antara aku dan mereka. Antara gembala dan domba-dombanya. Jadi walaupun singkat-singkat saja tapi menunjukkan hal-hal yang sangat positif. Yang bisa kita nikmati dan kita bisa ambil menjadi patokan hidup kita. Yang penutupnya adalah ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Satu ini kan artinya sama tuh ya. Bapak sama aku ini sama. Tetapi bukan suatu hal yang sama rupanya atau sama apanya. Yang dimaksud sama di sini adalah perbuatan dan cara-cara. Jadi apa yang Yesus lakukan, perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan selama ini di depan publik, itu sebenarnya Bapa yang melakukan. Karena aku dan Bapa adalah satu, adalah sama. Jadi apa yang saya lihat dari Bapa, itulah yang saya kerjakan. Jadi apa yang saya katakan, apa yang saya sabdakan, itu pun sama seperti yang Bapa sabdakan. Yang dinamakan aku dan Bapa itu adalah satu, maksudnya di situ. Ya, Bapa dan aku itu sama, cara-cara berpikir, cara-cara merasakan, cara-cara menyampaikan, itu sama semua. Jadi dengan demikian 4 ayat ini sudah secara simpel, secara sederhana saya sampaikan. Tapi kesimpulannya adalah bahwa pertama-tama ini kalau kita lihat dari pembahasan di Gokil ini secara terbuka saya harus berkata untuk dikonsumsi untuk para umat di lingkungan, umat basis kita yang mungkin masih imannya atau pengetahuan tentang kitab suci, maaf saja, masih agak sedikit belum mendalam gitu ya. Sehingga kita waktu menyampaikannya, saya kira kita memakai kata-kata yang lebih sederhana atau contoh-contoh yang lebih gampang atau kata-kata yang bisa dimengerti oleh mereka. Tidak perlu pakai bahasa-bahasa yang tinggi atau yang terlalu teologis atau bagaimana gitu ya. Tidak perlu begitu mungkin. Kita pakai kata-kata yang sederhana saja. Yang penting mereka bisa ngerti, paham teksnya, ngerti apa maksudnya, dan mengerti dia punya outputnya. Bagaimana mereka setelah mendengar apa yang harus dilakukan oleh mereka. Ini yang gaungnya, gemanya yang kita butuhkan di sini. Bukan hanya baca, ngerti, udah selesai. Tetapi maksudnya adalah kita melalui pembahasan 4 ayat ini, kita mendapatkan hasil, buah-buah, bagian-bagian yang kita butuhkan, yang bisa kita sampaikan, kita bagikan lagi kembali kepada umat basis di lingkungan. Inilah yang lebih penting atau yang lebih saya tekankan di sini.
Jadi di sini yang kalau kita perlu di 4 ayat ini, kita boleh bagi dua bagian besar. Satu adalah makna tentang hidup kekal, hidup abadi ya. Satu lagi konsekuensi hidup yang kekal itu apa? Konsekuensinya. Nanti saya mungkin tambahin sedikit lagi mengenai syarat-syarat mengikuti Yesus. Kalau kita mau mendengar suaranya, kita mau mengikut gembala itu kan Yesus. Kalau kita mau mengikuti, apa syarat-syaratnya yang gampang, yang mudah kita lakukan. Karena kalau kita kumpulin dari kitab suci, mungkin syaratnya banyak sekali. Mungkin berat sekali. Mungkin susah kita lakukan. Tetapi kita lihat dari begitu banyak perintah-perintahnya, ada sebagian yang orang awam pun bisa lakukan secara sederhana. Tidak, kita tidak mencari atau mengejar yang itu. Itu bukan level kita. Saya hanya yang mudah-mudah, yang gampang-gampang, yang simple-simple, tetapi menuju ke intinya. Mengikut Yesus. Tuh. Tentu teman-teman baik yang sudah tahu apa syarat-syaratnya, apa perintah-perintahnya. Saya hanya mengulangi lagi sedikit supaya mengingatkan saja, ya. Nah, di bagian ulasan bacaan di sini disebutkan bacaan hari ini Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 31 sebetulnya bacaan untuk minggu depan ya, hari minggu depan. Artinya minggu keempat masa Paskah. Itu adalah minggu panggilan. Ya, minggu panggilan. Maka dari itu saya bisa memahami kenapa Gokil bulan Mei ini menitik beratkan soal hidup kekal dan konsekuensi hidup kekal. Kalau bagi saya pribadi, saya sebetulnya mau menitik beratkan kepada aku dan Bapa adalah satu. Kalau bagi saya, karena itu tujuan hidup saya. Nggak tahu teman-teman apakah begitu sama. Tujuan hidup saya itu hanya satu. Seperti yang disebut di dalam Mazmur 23 ayat yang terakhir, ayat berapa ya? Aku mau diam di rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Itu hidup kekal. Tapi Gokil tidak menitik beratkan di bidang itu, tapi hanya menitik beratkan persatuan antara Yesus dengan Bapa. Itulah yang menjadi kekuatan utama Sang Gembala melakukan semua pekerjaannya. Itulah pegangan yang paling kuat oleh Yesus dalam menyampaikan sabda-sabdanya, menyampaikan perbuatan-perbuatan di depan umum, melakukan tanda-tanda, melakukan mukjizat-mukjizat, karena apa yang dia lihat dari Bapaknya, itulah yang disampaikan kepada masyarakat secara umum. Tidak ada bedanya. Maka Yesus berani bilang, aku dan Bapa adalah satu. Ya, tapi dalam materi bulan Mei ini, Gokil tidak menitik beratkan, itu tidak apa-apa. Karena 4 ayat ini kan dari awal saya bilang penuh maknanya. Jadi kita bisa ambil makna mendengar, kita bisa mengambil makna mengikuti, kita bisa ambil makna mendengar suaranya dengan apa dia menyuarakan, dengan apa dia mengikuti, banyak macam jadinya. Dengan demikian
kita tidak mempersoalkan masalah itu. Kita hanya ikutin saja kedua hal besar yang diungkapkan dalam materi Gokil bulan Mei ini. Nah, yang itu pertama adalah hidup kekal. Hidup kekal pada harafiahnya adalah hidup yang abadi. Nggak mungkin kalau seorang gembala itu menggembalakan domba-dombanya bisa memberikan hidup yang kekal. Jadi sebetulnya dalam hal ini, dalam ayat-ayat ini, mendengar itu adalah dia itu ingin menyampaikan perhatian yang luar biasa kepada domba-domba yang diterima dari Bapa. Domba-domba ini menjadi milik putra. Putra Yesus akan memberikan mereka makanan yang paling baik. Kalau sakit dia kasih obat, kalau luka dibalut, dan kalau dia capek dikasih baring di atas rumput yang hijau, yang dekat air untuk bisa minum. Kalau hilang akan dicari, ya, kalau sesat akan ditemukan, dicari sampai ketemu dan dia panggul di atas pundaknya. Itu tingkah laku perbuatan seorang gembala yang baik. Sampai yang paling dahsyat, seorang gembala yang baik, dia itu akan memberikan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya untuk domba-domba yang digembalakannya. Kata-kata seperti ini, apakah kita tidak merasa asing? Teman-teman, sahabat-sahabat pasti merasakan, kok kata-kata ini seperti di Injil ya, ada cerita soal betapa besarnya kasih seorang bapak yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban penebusan dosa dunia. Itu searah dan mirip nadanya. Hampir sama. Ini gembala yang baik, dia berani bertaruh, mempertaruhkan nyawanya untuk melawan mungkin serigala-serigala, anjing-anjing liar, maupun binatang buas yang lain yang ada di padang itu. Yang mungkin mengganggu, mau merebut domba-domba itu dari tangan Yesus. Tapi itu kan tidak mungkin terjadi. Mengapa begitu? Karena domba-domba yang diserahkan oleh Bapa kepada Yesus, Bapa ini adalah besar, tak terhingga oleh manusia dan oleh hewan-hewan liar ciptaan Tuhan sendiri. Karena Allah Bapa begitu besar kekuatannya, tidak ada seorang pun yang akan bisa merebut dari tangannya. Dari tangan Yesus yang sudah diserahkan domba-dombanya. Sedangkan Tuhan Yesus seorang yang sangat bertanggung jawab, sangat care terhadap domba-domba yang dirawatnya itu. Kalau mengenai perawatan domba-domba begitu baik, saya juga teringat lagi. Jadi saya selalu teringat nih dalam 4 ayat yang banyak. Saya ingat seorang Samaria yang baik hati. Waktu dia merawat orang yang jatuh luka karena perampok, itu dirawatnya begitu teliti, begitu detail. Sampai dia pesan sama penginapan itu, nanti uang ini saya kasih, semuanya dibelikan untuk yang sakit ini. Kalau kurang, saya nanti kembalinya akan menambahkan kembali bayaran itu. Sampai sebegitu. Saya juga teringat kembali lagi mengenai seorang bapak yang maha rahim terhadap anak bungsunya yang keluar dari rumah, yang minta warisan sehingga dianggap hilang. Tetapi
kembali lagi ke rumahnya. Jadi saya teringat selalu perbuatan-perbuatan gembala yang baik seperti Yesus ini mencerminkan di dalam Injil yang lain, yaitu seperti seorang Bapak yang Maha Rahim, seperti seorang Samaria yang menolong orang yang terluka karena dirampok. Itu saya teringat. Mungkin sahabat-sahabat Santo Yakobus juga mengingat. Saya ngomong begini mungkin teman-teman semua juga oh iya betul juga, ada benarnya gitu. Semoga demikian. Jadi kita selalu baca ayat-ayat ini selalu bisa tersentuh, bisa teringat sesuatu di kitab yang lain atau kata-kata Yesus yang lain, tapi yang mirip, yang senada dan searah. Dengan demikian memperkaya dan memperkuat kita. Dan ini terus terang sangat memperkaya saya sendiri. Juga mudah-mudahan memperkaya teman-teman yang hadir. Setiap kali hadir, setiap kali bisa membawa buah-buah yang kita bawa pulang untuk direnungkan dan dilaksanakan. Ini tadi sudah kita bahas 4 ayat ini. Jadi kesimpulannya begini. Hidup kekal adalah hidup dan kehidupan yang bersatu dengan Tuhan. Yang bersatu ya. Jadi kita hidup tidak sendiri, tapi kehidupan yang bersatu dengan Tuhan. Dalam situasi apapun. Ini penting. Situasi apapun. Arti situasi kita senang, kita gembira, kita sedih, kita mendapat penderitaan, kita mendapat percobaan, kita dalam kesesakan, kita dalam keadaan susah ekonomi, kita dalam keadaan sakit, dan lain-lain. Kita selalu ingat kita adalah domba-domba dari Kristus, kita adalah bersatu dengan Kristus. Itu penting, karena dengan adanya kalimat-kalimat kata-kata yang meyakinkan ini membuat saya dan teman-teman bisa menjadi suatu penghiburan, menjadi suatu kekuatan untuk bangkit kembali dari keterpurukan kita di masa-masa seperti pandemi ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Selalu ingat bahwa saya hidup di dunia ini tidaklah sendirian. Saya mempunyai Yesus Kristus seperti gembala yang selalu take care for me. Ya, jadi kita selalu terhibur, kita selalu mempunyai pengharapan di masa depan. Kita tidak terpuruk saat ini saja. Kita masih ada hari esok yang baik, yang lebih baik dan sangat baik. Itulah yang kita mesti mempunyai pengharapan yang besar terhadap Yesus Kristus. Jadi kita mesti mengerti dan paham dan menerima hidup dan kehidupan yang bersatu dengan Tuhan dalam situasi apapun hidup kita sekarang ini di dunia dan sampai selama-lamanya di surga. Jadi kita sekarang mesti mulai sadar atau mulai merasakan hidup kita sekarang ini di dunia yang penuh cobaan, godaan, dan rayuan jahat, sampai ke hidup yang terakhir, yang kekal di surga. Mulai sekarang kita harus memperlakukan dan mempersiapkan. Persiapannya bukan berarti saya mesti kerja berat atau kerja besar untuk mendapat, tidak. Kita cari yang apa-apa aja. Makanya nanti pada akhir sebelum menutup acara kan mungkin saya singgung sedikit soal syarat-syarat mengikuti Yesus. Kita lakukanlah yang kita bisa lakukan sekarang. Mungkin besok saya bisa lakukan yang lain dan terus-terus begitu. Mempunyai optimisme, jangan pesimis. Saya ini orang biasa,
saya awam, saya tidak ngerti kitab suci. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa perbuat? Banyak hal, teman-teman. Anda tersenyum kepada tetangga, itu sudah suatu perbuatan baik. Kamu mengambil sedikit sampah di tengah jalan, masukin ke tong sampah, itu sudah perbuatan baik. Anda berbicara kepada seorang sahabat yang sedang mendapat kesulitan, apalagi bisa membantu menolongnya secara finansial atau secara moral, alangkah baiknya. Orang itu mungkin dari akan jatuh terpuruk menjadi bisa bangkit kembali. Bersama-sama kita menuju pelabuhan yang akan datang, pelabuhan yang aman dan selamat. Apakah itu tidak baik? Itu baik. Itu bisa kita lakukan itu. Saya teringat beberapa waktu yang lalu. Di dalam lingkungan atau wilayah Paulus kita ada program secangkir air. Saya kan nggak ngerti juga, saya cuma ikut-ikut saja. Hanya setengah jam terjual 70 bungkus kurang lebih. 70 kotak nasi yang harganya Rp5.000. Tetapi dari hal kecil itu saya merasakan bahwa persaudaraan dalam lingkungan, dalam komunitas yang kita ikut berpartisipasi. Hanya saya waktu itu tidak mengerjakan apa-apa, ibu bapak sekalian. Sungguh saya tidak bekerja apa-apa. Saya cuma bantu karena nggak ada yang ngurus. Saya pikir saya bantu ngurus yang orang ngantri yang mau beli supaya jangan sampai ke tengah jalan mengganggu lalu lintas. Saya mengatur mereka berbaris supaya lebih rapi, tidak mengganggu lalu lintas. Demikian penjualan nasi murah itu ternyata bisa lebih rapi gitu, lebih teratur, tidak menyulitkan orang lain juga gitu ya. Saya bisa itu, saya lakukan itu. Ini satu pengalaman kecil saja. Jadi memang kalau kita sering baca kitab suci, sering diskusi sama teman-teman, ada satu kelebihan nih. Saya juga mau ungkapkan di sini, yaitu kita lebih mudah tersentuh. Kita lebih peka. Kita punya pendengaran, telinga, itu lebih peka. Jadi begitu ngomong sedikit orang, kita langsung ingat, oh ini ada kaitan dengan yang ini. Perbuatan yang ini ada kaitan dengan perbuatan yang itu. Lama-lama kita banyak kumpul dalam memori kita. Jadi kita makin kaya, makin diperkaya, makin mengerti, makin memahami lagi. Jadi pertemuan seperti ini kita tidak perlu mencari yang wah, yang luar biasa. Ya sekali-sekali boleh. Tetapi kita lebih harus sering membuka diri, sering menyampaikan kesan, pesan, tanggapan kepada umat yang lain dalam forum ini. Saya pikir, saya pribadi membayangkan bahwa itu adalah yang saya lakukan. Saya banyak menerima sharing teman-teman itu justru sangat memperkaya dan membantu saya dalam berbicara juga. Jadi jangan dielakkan hal-hal yang kecil. Terimalah sekecil apapun yang kau perbuat untuk orang yang paling hina ini. Engkau telah berbuat untuk aku. Saya ingat kata-kata itu. Jadi itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua ini mengenai konsekuensi mengikut konsekuensi hidup kekal ya. Kalau kita sudah ngerti hidup kekal itu apa, kita sudah ngerti maksudnya apa tujuannya, apakah kita cukup sampai di situ saja? Oh, saya sudah baca, saya sudah ngerti, saya udah cukup, udah puas sampai di situ saja.
Apakah itu betul begitu? Ternyata belum selesai sampai di situ. Belum selesai sampai di situ, kita masih ada sambungannya, masih ada cerita lebih lanjut. Karena konsekuensi dari hidup kekal yang kita terima itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu adalah cuma-cuma dari Tuhan. Bukan usaha manusia, bukan usaha saya pribadi, bukan usaha Bro Paulus, bukan usahanya Pak Santoso atau yang lain. Tapi ini murni cuma-cuma dari Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah domba-domba Kristus. Karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Jadi kita mempunyai hak untuk menerima hidup kekal itu. Tetapi dalam perjalanan menuju hidup kekal di surga nanti, kita masih ada satu perjalanan yang panjang di dunia ini. Sejak sekarang dan di sini juga. Maka dari itu kita harus, bagaimana makna pertama itu, konsekuensi daripada hidup kekal. Yang pertama itu adalah kita punya identitas, kita harus jelas. Kita ini adalah murid-murid dari Kristus. Sang Kristus, sang terang, jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kita harus ngerti, paham, dan terima bahwa kita punya identitas sebagai murid-murid Kristus. Karena dalam ayat 27 atau 28 disebut, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi dalam hal ini ada dua makna. Domba-dombaku mendengar suaraku. Suara Tuhan, suara Yesus. Ya. Makna yang pertama itu adalah identitas tadi yang saya sebut. Itu bermakna untuk identitas sebagai murid Kristus. Yaitu jika kita mendengarkan suaranya. Mendengarkan suara ini zaman sekarang agak sulit. Terutama di kota metropolitan seperti Jakarta yang dari pagi, siang, sore, malam selalu bising. Suara kanan, kiri, tengah, belakang, depan hambur, campur menjadi satu. Ada suara yang baik, ada suara yang sumbang, ada suara yang jahat, dan macam-macam. Kita mau pilih yang mana suaranya nih? Nah ini menjadi pelajaran dan kita punya PR juga. Kita harus bisa memilah-milih. Kita harus bisa menjernihkan. Kita seperti filter. Filter ada saringan. Kita saring. Yang mana yang bisa kita terima dan kita lakukan. Yang mana kita kesampingkan. Yang jahat kita taruh di sana. Tidak kita terima. Itu makna yang pertama. Jadi sebagai mendengarkan suara Tuhan, itu berarti kita harus mendengar suara yang baik, suara yang dari hati nurani. Kalau istilah teologisnya kan mungkin discernment gitu ya. Ada bisa memilah-milih yang baik dan yang jahat. Tentu semakin kita sering membaca kitab suci, semakin kita bisa menyaring, menjadi filter daripada yang suara yang begitu banyak berselimuran di sini. Saatnya saya mau ke gereja. Ada telepon dari saudara. Harun, siap-siap ya, sebentar saya ke rumah nih, mau jemput. Ada apa nih? Ini ada keluarga mengadakan syukuran. Anda diharap untuk hadir sebagai orang yang
tertua di dalam keluarga besar. Saya bagaimana? Apakah saya tinggalkan acara di gereja atau saya pentingkan yang ini? Ini satu suara saja. Belum lagi suara yang lain. Menjelang Christmas, menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mall begitu banyak tawaran, sale, barang-barang mewah, barang-barang yang indah, barang-barang yang kemasannya cantik dan unik, menarik. Apakah Anda tertarik untuk itu? Apakah itu kebutuhan kita atau hanya kemauan kita? Jadi beda kemauan kita dengan kebutuhan kita. Itu suara-suara yang berbeda-beda. Jadi itu yang hal pertama. Yang kedua, maknanya ini ada sedikit nadanya sedikit ada suara nuansa perintah ini ya. Imperatif ya. Perintah. Jadi di sini kita diperintahkan domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tegas, kuat. Jadi makna ini meminta atau memerintahkan kita supaya berupaya sekuat tenaga mencari suara Tuhan. Terutama di tengah-tengah situasi dan keadaan yang Anda sedang merasa tertekan, merasa menderita, merasa tertindas, atau merasa sedang bersedih, atau sedang merasa kesepian, dan lain-lain. Banyak keadaan yang negatif yang perlu kita singkirkan. Kita mau lihat terang di depan kita, kita mau lihat padang rumput yang gembala mau antar kita ke sana. Kita mau melihat Sang Juru Selamat ada di kayu salib. Setiap kali aku melihatnya, ia ditinggikan. Ia yang mulia, aku harus selalu bersujud. Berterima kasih. Ini kita harus begitu mempunyai perasaan seperti itu. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terpenjara atau terbelenggu, di satu kotak, di satu sisi, di satu sudut yang gelap, tetapi kita harus melihat secercah terang yang ada di sana. Tuhan Yesus, Sang Terang, memberi suatu sinar terang bagi kita, menuntun kita menuju tempat yang aman dan selamat. Itu adalah bagian yang kedua. Nah, ini bagian A. Ini bagian A ini yang mendengar suara Tuhan, suara Yesus. Lalu yang kedua, mengikuti. Ya, bagian kedua, mungkin bisa di share screen ya kedua ya. Ini mereka mengikuti aku. Jadi sesudah mereka mendengarkan suaraku, mereka ikuti aku. Para domba-domba. Ya para kita nih, para orang awam mengikuti jejak dan jalannya Kristus. Tidak hanya cukup sampai di bibir atau di mulut saja. Oh, aku pengikut Kristus nih. Aku ini domba-domba yang mengikuti suara Tuhan. Saya betul sama seperti itu. Tidak cukup hanya sampai di bibir atau di mulut saja. Tetapi nyatakanlah pikiran dan hatimu yang bagus itu di depan banyak orang. Bukan untuk show, bukan untuk pamer, tetapi memang ini keinginan hati. Sungguh muncul keluar dari hati yang terdalam, suara hati nurani saya. Mau melakukan itu. Sehingga cara memikir, cara merasakan, dan cara bertindak Yesus yang Yesus lakukan, saya pun lakukan seperti itu.
Jadi kita dengan Yesus serasa, sepikiran, sebertindak. Itu apa yang Yesus lakukan, saya juga ikut lakukan. Ya mungkin skalanya berbeda, tetapi modelnya, caranya sama. Titik tolaknya sama. Dari hati nurani yang baik. Itu kita ambil contoh begini. Ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikuti dia, merasa lapar. Yesus merasakan belas kasih, lalu Yesus memberi mereka makan. Ya ada yang 5.000 orang, ada yang 4.000 orang. Anda dan saya hendaknya demikian juga saat melihat orang lapar. Kalau kita di jalanan ketemu orang yang lapar, saya teringat Romo Joseph, kan setiap minggu hampir ada kisahnya ya, memberi makan kepada tukang ojek atau tukang parkir atau tukang warung nasi dan lain-lain. Kisah-kisah yang beliau sampaikan di situ, saya teringat di sini, saya teringat ke Romo Ju. Apakah saya bisa seperti Romo Ju itu? Saya mungkin bilang saya nggak bisa. Saya disuruh memberi makan orang, mungkin saya nggak bisa. Tapi yang saya at least bisa lakukan adalah ketika ada tukang bangunan di rumah saya lagi betulin talang yang bocor misalkan. Dia kerja dari pagi sampai sore. Mungkin siang hari saya tawarin makan siang sederhana, misalkan nasi uduk yang simple untuk makan siang. Dan kalau sore mungkin ditawarin kopi yang saset itu. Kan nggak segitu mahal juga. Mungkin saya bisa lakukan. Saya lakukan itu. Seperti mau lebaran, si tukang sampah, mungkin Pak Uli juga tahu ya, tukang sampah. Kebetulan habis betulin talang itu banyak sampah. Jadi biasanya kan dia nggak begitu senang untuk menerima. Jadi saya sekalian buang sampah itu, saya beri tips untuk dia. Sekalian untuk lebaran juga. Walaupun untuk lebaran kan di RW juga sudah di kolek ya untuk ditabung. Tetapi itu saya bisa lakukan, ya saya berikan. Itu yang saya bisa lakukan Pak ya. Jadi teman-teman juga begitu. Itu yang bisa kita lakukan, ya itu yang kita lakukan. Yang belum bisa ya kita tunda dulu. Ya mungkin satu kesempatan yang lain, mungkin ada kolektif dari komunitas, dari lingkungan atau wilayah mengadakan baksos, mungkin kita bisa berbuat lebih besar di situ. Jadi ada momen-momen tertentu yang bisa kita lakukan, ada momen yang belum bisa kita lakukan. Tetapi kita selalu tergerak hati kita melihat sesuatu, seperti kita lihat alam yang indah. Dari sini lihat ke gunung di daerah Bogor, kalau pagi-pagi suka kelihatan tuh ada gunung gitu. Ada teman bahkan difoto bisa difoto. Saya kagum, saya bilang ternyata di kota metropolitan yang semuanya gedung-gedung tinggi masih bisa melihat gunung yang dari jauh lihat sangat indah, sangat unik gitu. Ya itu kita kagum, lalu kita membesarkan Tuhan. Kita puji Tuhan. Karena ini semua ciptaan Tuhan. Kita langsung bisa merasakan dan bisa menyuarakan itu. Apakah kita sudah melakukan itu? Jika kita belum melakukan seperti itu tidak apa-apa. Kita sekarang belum bisa, mungkin siapa tahu 1-2 hari atau seminggu kemudian atau tanggal 9 hari Senin yang akan datang kita sudah mulai bisa lakukan. Semoga demikian.
Mengikuti Yesus itu berarti kita harus melewati jalan salib. Ya, jalan salib Yesus itu adalah yang dia sebut, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan itu namanya Via Dolorosa. Ya, jalan apa itu, penderitaan, ya, jalan penderitaan. Jadi apa yang Yesus alami, penderitaan yang begitu drastis, yang begitu membuat kita trauma, memang kita tidak sanggup melakukannya. Tetapi kita bisa melakukan dalam skala seorang awam atau seorang pencinta kitab suci, mempunyai cara, gaya, dan melaksanakan secara sesuai kemampuan ekonomi maupun kemampuan keterampilan, kemampuan talentanya, dan lain-lain. Dan kita jangan lupa, jalan salib Yesus itu adalah jalan kebenaran yang tidak boleh kita abaikan dan tidak boleh kita kesampingkan begitu saja. Dengan mendengarkan Yesus dan mengikuti jalan salibnya Yesus, kita sungguh menghayati hidup kekal sebagai panggilan. Jadi hidup kekal ini kita sebagai panggilan untuk saya dan untuk sahabat-sahabat KKS Santo Yakobus. Dan kita bersatu karena ini panggilan adalah anugerah dari Tuhan Allah Bapa, dan dipersatukan dan dipersekutuan dengan Yesus Kristus putranya. Maka panggilan Kristus itu bagi domba-dombanya seperti panggilan kepada murid-muridnya. Kita ingat Petrus dan teman-teman pada panggilan yang pertama, murid-murid Yesus. Tidak pandang kanan, nggak pandang ke kiri, nggak pikir A, nggak pikir B, nggak peduli ada keluarga atau ada anak buah nelayan. Mereka langsung ikut. Begitu juga Lewi, sang pemungut cukai, begitu dipanggil sama Yesus, dia juga langsung mengikuti. Tidak pandang bulu, tidak pandang apa-apa. Bahkan si Lewi ini lebih hebat lagi. Apa yang pernah dilakukan, kejahatan, kelemahan, akan dikembalikan kepada orang-orang yang merasa dirugikan selama hidupnya. Berkali-kali lipat dikasih kembali. Itu artinya tanda pertobatan. Kita juga mengingat kepada seorang anak muda yang kaya. Ya kan? Masih ingat tuh? Dia datang kepada Yesus menanyakan, Tuhan Yesus, kalau saya mau mengikuti Yesus, apa syaratnya nih? Apakah Anda sudah melakukan 10 perintah Allah atau hukum Taurat? Sudah, dia bilang. Semuanya sudah saya lakukan sewaktu saya masih muda. Kalau begitu, ya udah, semuanya kalau udah selesai, sekarang kamu jual harta kekayaan kamu dan dibagi-bagikan kepada orang yang miskin. Setelah itu kamu ikut saya. Ikut saya itu bukan berarti ikut senang, ikut gembira, ikut menjadi bahagia, sukacita, enggak. Kan ikut Yesus kan enggak, belum tentu enak. Ada kesulitannya. Karena Yesus sendiri mau tidur saja bantal kepalanya enggak ada. Hidup secara sederhana dan alamiah. Jadi si anak muda yang kaya ini begitu dengar suruh jual harta kekayaan, dia langsung lemes, langsung sedih, langsung muram. Seperti anak sulung, muram dia. Karena dia nggak bisa melepaskan
kecenderungannya itu, keterikatannya dengan kekayaan dunia itu. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus, ya memang syaratnya cuma berapa, nggak banyak sih. Kan di dalam Injil sinoptik juga ada menyebutkan 3 kali ya Yesus akan mengalami penderitaan dan syarat-syarat untuk mengikuti Dia. Seperti apa? Anda semua mungkin bisa tahu dalam hati, bisa baca kembali dalam Injil, dan demikian saya rasa cukup bisa dimengerti soal syarat-syarat mengikuti Yesus. Kecuali yang disebut di dalam Injil itu, salah satu yang penting adalah berbagi kepada yang orang miskin. Maka kita juga harus feedback juga kepada catatan di dalam sabda bahagia. Di situ juga ada 8 sabda bahagia. Sebetulnya itu merujuk kepada kalau kamu lakukan ini semua, kamu akan mencapai hidup yang kekal di kemudian hari. Ya kan di situ disebut seperti sifatnya anak kecil yang polos, yang menyerahkan semuanya itu kepada, mempercayakan kepada Tuhan ya, Allah Bapa dan lain-lain. Juga seperti pada saat penghakiman terakhir, Injil Matius ayat 25 kan, itu kita di situ disebutkan, waktu saya nggak pakai baju, kamu kasih baju. Ketika aku lapar, kamu kasih saya makan. Ketika aku haus, kamu kasih minum, dan lain-lain. Hal-hal kecil itu semua adalah sebetulnya kita diajak untuk melakukan juga kepada siapa saja, sesama kita, orang lingkungan kita, masyarakat sekitar kita, dan lain-lain. Itu bisa kita lakukan. Makanya sering wilayah atau lingkungan atau komunitas sering melakukan baksos ke panti jompo, panti asuhan, atau bantu gereja mana yang butuh renovasi, ya, dan membangun gereja yang sudah sekian puluh tahun nggak berjalan bangunannya, dan lain-lain, banyak kali. Karya-karya itu semuanya bagus-bagus semua. Jadi kita sangat kagum dan kita sangat berterima kasih dan bersyukur bahwa umat kita sebetulnya tidak diam, tidak tinggal diam. Semua orang mempunyai hati yang murni. Saya percaya itu yang ada di sini, di sahabat KKS. Santo Yakobus pun sama. Semua mempunyai hati yang baik, murni, hati nurani yang bersih, yang suci, kudus, selalu tergerak hatinya untuk berbuat baik kepada siapa saja. Mementingkan persaudaraan dalam lingkungan, dalam komunitas. Mengutamakan kebersamaan dan kepedulian yang tinggi. Itu saya merasakan. Saya sebagai Katolik adalah belum lama. Saya tahun 89 saya baru dibaptis. Setelah melalui proses panjang dari mulai kenal di tahun 1974, sewaktu saya sakit di RKZ Surabaya, Santo Apollo. Itu saya dengan tidak sengaja masuk ke dalam ruang mungkin pengajaran pagi atau ibadah pagi para romo di situ atau para suster ya. Saya nggak sengaja masuk. Saya nggak diusir tapi saya duduk dengerin. Itu yang pertama kali saya mendengarkan khotbah lah ya. Tetapi tahun 74 sampai ke tahun 89 kan itu sudah
jangka waktu yang lama sekali. Jadi saya mengaku bahwa itu adalah kelalaian saya sebagai manusia. Dipanggil, sudah dipanggil. Ada niat, sudah. Kenapa saya ada niat? Karena keponakan-keponakanku dan adik-adikku dibaptis di gereja Santo Pascalis di dekat daerah Cepafuti itu. Itu saya yang bawa, saya yang jadi walinya, orang tuanya. Tapi saya sendiri belum tergerak untuk itu. Jadi memakan waktu sekian banyak. Tetapi saya juga bersyukur karena saya terlambat, tetapi saya mendapatkan bimbingan dan mendapat sahabat-sahabat yang di lingkungan maupun di wilayah yang selalu bisa membantu, mengupayakan agar saya selalu dekat dengan Tuhan, selalu mau mengenal Tuhan, selalu mau melakukan perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan. Walau hal-hal yang kecil saja. Saya mengaku saya orang yang lemah, orang yang tidak mampu. Maka saya tadi awalnya saya bilang saya bisa berdiri di sini itu adalah kemurahan hati dari Tuhan. Bukan kebisaan saya, bukan karena saya hebat, bukan saya karena mampu, bukan saya sebagai ahli kitab suci, bukan sama sekali, bukan sama sekali. Saya hanya niat berbagi, niat berbuat baik, niat berbagi rasa, perasaan, dan berbagi apa yang bisa saya lakukan. Jadi saya sebetulnya minta tolong di sini kepada teman-teman pengurus KKS maupun sahabat-sahabat KKS Santo Yakobus. Apabila Anda teman-teman semua, saudara-saudara sekalian, mau mendukung saya, mau membantu saya, mau menguatkan saya, tidak perlu macam-macam. Lakukan dengan sharing di sini, saat ini, sekarang juga. Berilah dukungan dari sharing-sharing atas bacaan yang kita bahas tadi, 4 ayat itu. Apakah ada yang tersentuh atau ada yang merasa perlu saya sharingkan atau ada yang perlu ditanyakan. Apabila masih dalam ayat-ayat ini kita boleh tukar pikiran bersama. Kalau saya nggak bisa jawab, ada pakar di sini banyak. Mereka bisa bantu saya untuk menjelaskan. Pasan boleh refleksi mungkin. Jadi refleksi ini ada 3 sebetulnya. Tapi yang keempat itu tambahan dari saya. Yang pertama adalah, apakah tantangan zaman sekarang saat ini yang sering saya hadapi ketika mau mendengar suara Tuhan? Ini seperti tadi saya ada singgung sedikit ya. Bagaimana Anda mau mendengarkan suara Tuhan di saat di kota metropolitan yang bising, yang suaranya tercampur baur. Kedua, bagaimana saya dalam situasi derita, sakit, tertekan atau punya masalah hidup bisa mengetahui suara Tuhan. Jadi artinya dalam keadaan kita terpuruk, apakah kita masih bisa mendengar suara Tuhan? Itu maksudnya itu. Apakah ada tanda-tanda yang diberikan Tuhan bahwa itu adalah kehendak dan suaranya? Apakah ada, Pak? Jadi ini teman-teman bisa sharing banyak di sini. Saya percaya dan saya yakin teman-teman semua tidak pelit, ya, tidak mau simpen untuk diri sendiri, tapi ingin berbagi, dibagi kepada teman-teman yang lain agar semua bisa bersama merasakan supaya bisa menggema suara kebaikan dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengikuti Yesus
itu berarti kita harus melewati jalan salib Yesus, Via Dolorosa, jalan penderitaan. Bagaimana Anda menghayati ketika Anda dalam keadaan tidak beruntung, yaitu dalam keadaan sakit, bisnis sedang hancur, masalah keluarga sedang berat, dan lain-lain. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Anda menghayati suara Tuhan? Yang keempat, tambahan ini ya. Bagaimana kita mengikuti Yesus? Bandingkan dengan Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Matius 25 ayat 40 sampai 46. Jadi ini sebetulnya tambahan aja, tambahan. Jadi salah satu itu yang tadi saya bilang, jadi satu adalah sabda bahagia, yang kedua itu adalah penghakiman terakhir. Ya, dua itu sebagai bandingkan untuk Anda pilih salah satu jalan itu adalah bisa membawa kita, menggiring kita, membimbing kita menuju ke hidup yang kekal. Itu yang saya sampaikan, bahan-bahan yang saya persiapkan dalam hal acara malam hari ini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada kolega dan rekan saya sendiri, Pak Santoso Wijaya maupun Pak Santo Gocap, yang telah membantu saya menyiapkan materi, share screen, maupun alat video dan kamera yang ditayangkan di sini. Sehingga saya bisa tampil dengan baik, kelihatan jelas, suara juga cukup didengar. Semoga suara saya bisa didengar oleh teman-teman. Teman-teman bisa memberi tanggapan atas ayat-ayat yang kita bahas atau ayat-ayat yang kita dapat, materi yang kita dapat dari materi gokil ini. Kita bisa tukar pikiran, kita bisa bahas bersama, dan lain-lain. Dukungan Anda adalah kekuatan untuk saya. Saya mengucap terima kasih. Sampai jumpa. Thank you. Thank you. Lots. Thank you. Ya, Bu Berta, silakan dilanjut. Oke, makasih banyak Pak Harun untuk pembahasannya untuk tentang kehidupan kekal ini, di mana kita sekarang jadi dapat masukan baru bagaimana itu hidup kekal, lalu ada konsekuensinya untuk menuju hidup kekal, dan tadi juga ada bahan refleksi 4 poin pertanyaan. Pak Harun juga berharap semoga kita semua, kita ada yang ingin sharing atau berbagi pengalaman, atau ya kita saling menguatkan lah satu sama lain. Silahkan langsung, mungkin komandan boleh langsung unmute aja ya yang mau berbagi. Nanti Pak Harun bisa memberikan ulasan, atau di sini juga banyak pakar. Aku boleh ada tanya, komandan kita, ada Pak Paulus, ada Pak San, ada Pak Joli. aku boleh yang tanya, bisa saling meneguhkan lah untuk kita satu sama lain. Tanya dong. Ya, silakan Pak Paulus. Pak Harun, saya mau tanya. Mau nanya jawab, bukan Ya. nanya. Boleh kan? Boleh nanya kan? Boleh, silakan. Pak Harun, saya tergelitik. Pak Harun bahas domba. Kenapa sih domba? Kenapa bukan kambing? Apakah ada artinya antara domba dan kambing? Satu.
Kedua, yang terakhir itu mereka mau mengambil batu lagi. Ngapain? Kenapa mereka ngambil batu? Orang ngambil batu kan biasanya marah atau jengkel. Kayak kalau kita lihat saat ini, kita lihat situasinya yang orang kadrun, FPI, ya itu tuh yang beringasan. Mereka ngapain? Berarti apakah mereka nggak mau hidup kekal? Gitu Pak Harun, ada 2 pertanyaan saya. Jadi saya tergelitik, kenapa mesti domba? Kenapa nggak kambing? Apakah mereka terus marah itu ada hubungannya, ngambil batu itu ada hubungannya karena mereka dipadankan dengan domba? Karena mereka kambing, apa gitu? Saya tergelitik, kenapa kok ngambil batu? Kenapa mesti mereka sewot? Apakah jengkel dipanggil domba-domba gitu? Oh, gue kambing, bukan domba. Gitu Pak Harun, terima kasih. Ya, terima kasih Bro Paulus. Sebetulnya yang bertanya mesti saya, bukan Bro Paulus nih. Tapi nggak apa-apa, saya mencoba ya. Saya mencoba menjelaskan sedikit yang saya tahu. Karena kalau saya melihat dari ini, bacaan ini kan sebetulnya cerita tentang gembala yang baik di bab 10 Injil Yohanes ini. Karena dari awalnya saya menjelaskan di dalam Injil Yohanes ini dia pakai banyak 7 tanda dan 7 aku adalah. Dalam hal bab 10 ini sebetulnya orang-orang Yahudi ini yang pinter-pinter, yang pandai-pandai ini menanyakan apakah benar Yesus ini Mesias yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi. Sebetulnya dari awalnya di depan-depannya ngomong soal itu. Kalau salah tolong dikoreksi ya Pak Joli. Dan jadi Yesus ini biasanya kan dengan cerdik untuk menjawab. Dia tidak menjawab langsung, tidak menjawab secara kontan begitu. Tetapi dia mengambil perumpamaan gembala dan domba-dombanya. Karena tadi saya bilang, begitu saya lihat domba-domba, saya teringat pada Matius ayat 25 tentang penghakiman terakhir. Itu ada 2 baris, 1 barisan domba, 1 barisan kambing. Kedua, saya mengingat kembali lagi bahwa bangsa Yahudi pada awalnya dia punya nafkah atau pencahariannya, usahanya atau profesinya itu adalah pengembala. Seperti kita kenal Daud, Raja Daud yang terkenal, kan awalnya dia adalah seorang penggembala. Jadi banyak cerita atau kisah dilukiskan dengan kehidupan gembala atau domba-dombanya. Domba-dombanya kan lebih ditujukan kepada yang positif, kalau kambing-kambing yang negatif. Karena kan tahu sendiri kan, kalau kambing kan punya istilah sendiri, ada kambing hitam kalau untuk supaya nggak dipersalahkan. Ya itu kambing. Kalau domba kan dia punya bulunya bagus, putih, seperti awan di langit gitu ya. Bagus, indah. Itu orang positif itu yang masuk ke surga. Ini saya kaitkan dengan penghakiman terakhir. Kalau mengenai soal lempar batu itu, jadi di depannya sebelum yang kita baca 4 ayat ini sudah dijelaskan soal gembala yang baik. Tetapi mereka tetap tidak mau mengerti, tidak mau menerima penjelasan itu.
mereka punya pandangan sendiri tentang Mesias. Mesiasnya itu mesti jago, raja yang jaya, raja yang kuat, membawa kita menjadi bangsa yang besar di antara negeri-negeri tetangga. Sehingga bangsa Yahudi menjadi model kerajaan seperti zaman Daud atau Salomo, kira-kira. Itu waktu jaya. Karena mereka mendengar Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu, mereka marah jadinya. Masa ini orang biasa tukang kayu mengatakan sama seperti Allah Bapa, menyamakan diri seperti Tuhan. Itu menghujat dari kitab Yahudi Ibrani ini. Ini kalau menghujat begini nggak boleh tidak bisa ini. Didiamkan saja, harus dihukum. Ya hukumannya itu dirajam, lemparin batu sampai meninggal. Seperti Rasul Stefanus, seperti Santo Stefanus yang kita baca di Kisah Para Rasul. Dilempari batu sampai mati. Itulah yang kira-kira mereka kesal, mereka benci. Mereka sejak itu memang sudah ada niat untuk membunuh. Sebelum dia diadili oleh Pilatus dan di pengadilan agama, mahkamah agama. Sudah ada keputusannya untuk dihabisi. Caranya bagaimana? Ya belum persis tahu, tapi upaya itu sudah ada niat di dalam hati mereka. Karena salah satu imam besar kan ngomong, lebih baik satu orang mati untuk menyelamatkan seluruh bangsa. Sebelumnya sudah ada kata-kata begitu di antara imam-imam besar, imam baik, kepala, sudah ada. Jadi dengan kata lain, perumpamaan Yesus sendiri sudah menjawab dan dijawab sama mereka sendiri bahwa mereka itu adalah jenis kambing atau domba yang budeg, ya. Nggak mau dengerin. Kalau domba yang baik pasti dengerin aku. Iya, itu betul, sangat betul. Sorry. Lo kambing yang budeg apa domba budeg gitu loh. Ya. Lu nggak dengerin omongan gua gitu, makanya lu malah ngambil batu begitu. Iya. Jadi sebenarnya mereka sudah menjawab sendiri, ya. Mereka sudah tahu, ya. Dengan jawaban Yesus sudah menanggapi sendiri. No kan, lu budeg kan, dikasih tahu, nggak dengar malah ngambil batu, gitu ya Pak. Ya, reaksinya itu kalau saya bilang sih berlebihan, ya. Reaksinya yang negatif sekali. Tadi kan di awalnya saya bilang 26 itu ayat 26 mereka ada niat negatif, ya, tidak percaya. Tapi di sini 31 itu mau melempar batu. Artinya ya, reaksinya berlebihan. Meningkat. Yesus udah ngomong, berarti lu kan nggak dengar, nah lu berarti kambing budeg, domba budeg gitu ya. Iya. Terima kasih Bro Paulus. Gitu ya. Pak Harun, saya tertarik Pak Harun ngomong ada kambing hitam. Kalau yang mau dipersoalkan ya kambing hitam, nggak ada yang bisa ngomong. Ini cuma nambahin ya Pak. Iya. Tahu nggak kejadiannya kenapa dibilang kambing kalau hitam? Bro Paulus sih seperti domba ini putih. Enggak, saya mau tanya, apakah Pak Harun tahu kenapa disebut kambing hitam? Oh, itu saya kurang tahu tuh Pak. Karena kambing itu hitam. Nambahin ya Pak. Boleh, silakan. Kambing hitam itu kejadiannya adalah kalau orang Israel ada yang seorang yang berbuat dosa atau kesalahan, mereka harus mencari seekor kambing hitam. Lalu mereka mendoakan kesalahan seorang itu ditanggungkan kepada kambing yang warnanya hitam, lalu dilepaskan di padang gurun supaya orang itu bersih kembali. Itulah makanya dibilang kambing hitam. Jadi kalau mereka di gurun ketemu kambing hitam, nggak berani dimakan
nggak berani dipotong. Itu kambing apes. Jadi Karena ini suatu ritual, satu ritual ya. Ritual zaman dahulu. Ya. Bahwa kesalahan itu dimasukkan, Ya. ini nyolong, ini apa, kambing itu apesnya nanti di kambing itu. Makanya dibilang itu kambing hitam. Itu tambahan dari saya, Pak Harun. Terima kasih banyak, Bro Paulus, menambah pengetahuan saya. Dan teman-teman juga mungkin ya. Terima kasih. Jadi tumbal ya Pak Paulus ya. Semacam tumbal ya. Jadi ada saya punya salah, saya harus nyari kambing. Saya mau bersih, kambingnya itu dosa, terus dilepas di jalan, di gurun. Kalau orang ketemu kambing hitam, nggak ada yang berani nyembelih. Biar kambingnya mati kelaparan. Kalau nyembelih, makan, apesnya malah yang dimakan gitu. Yeah. Gitu. Oke, makasih Bapak Paulus. Silakan ada dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang lain, teman-teman. Ya, saya sangat tertarik juga dengan Gokil minggu ini ya, yang bacaannya diambil bulan ini kali. Ya, bulan ini, sorry. Yang bacaannya diambil minggu yang akan datang. Saya teringat juga ketika saya mengikuti Ekaristi minggu lalu, oleh imam diingatkan bahwa minggu depan adalah minggu panggilan katanya. Selama ini yang ada di benak saya, panggilan, kalau saya mendengar panggilan, itu sepertinya hanya seperti minggu panggilan nanti, yaitu semoga ada umat-umat awam, orang-orang awam yang terpanggil untuk menjadi imam. Ya, kalau awam yang terpanggil untuk menjadi imam, pasti orang tersebut harus mengikuti pendidikan, seminari, segala macam. Sudah jelas itu, harus mengikuti seminari. Ternyata di dalam bacaan yang dibahas oleh Pak Harun tadi, itu minggu panggilan ternyata bukan panggilan hanya kepada orang-orang yang menanggapi panggilan untuk menjadi pelayan. Ternyata panggilan itu juga panggilan kepada kita semua, tanpa kecuali tidak ada satu orang pun yang tidak dipanggil oleh Tuhan. Tidak dipanggil oleh Allah. Yaitu panggilan untuk hidup kekal tadi. Nah, cilakanya kalau orang dipanggil menjadi imam, sudah jelas dia harus mengikuti pendidikan seminari segala macam, dan yang ya banyak lah yang harus diikuti. Nah, masalahnya kita yang dipanggil sekarang ini, panggil untuk hidup kekal, ternyata belum tentu, dan saya sendiri terus terang belum begitu jelas panggilan itu harus saya tanggapi seperti apa untuk hidup kekal tadi. Tapi Pak Santoso dengar kan? Nah itu makanya selama ini mendengar. Nah, mendengar nggak apa-apa Pak, daripada kayak itu ceritanya kambing budek dari kiri keluar dari kanan. Ya. Kayak kambing budek malah marah, malah jatuh. Nah repot kan Pak. Dan ternyata bukan hanya sekedar mendengar saja, justru di sini setelah mendengar apa gitu loh, ada tindak lanjutnya dari mendengar itu. Saya di sini mau tambah sedikit nih. Saya mungkin kelupaan tadi. Itu dalam Mazmur 23, kita lihat sebentar ini. Mazmur 23 ini di sini ada menyebut ya. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak
takut bahaya. Engkau menyediakan, sebab engkau menyertai-Ku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi sebetulnya dalam perumpamaan domba-domba ini, yang dimaksud hidup kekal itu sebetulnya kalau yang saya tanggap, bukan berarti hidup selama-lamanya tidak mati-mati. Tetapi selama domba-domba itu ada di tangan gembala yang baik, Tuhan Yesus sendiri saat itu, Yesus punya dua alat, yaitu tongkat dan gada, sebagai pelindung dan penghalau. Kalau ada serigala, anjing liar, dan lain-lain penjahat. Jadi yang perlu kita ingat satu hal sebetulnya. Jadi aku dan Bapa adalah satu, itu adalah penting, karena ini dia yang menguatkan antara hubungan sang gembala dengan domba-dombanya. Apapun yang terjadi, Bapa tidak akan diam. Karena kita percaya Bapa itu kekuasaannya, wewenangnya, tidak ada yang mustahil baginya. Dia yang menyerahkan domba-domba itu kepada tangan Yesus. Sehingga Yesus berani bilang, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Bukan karena tangan Yesus yang hebat, tetapi Bapa yang mendukung dia. Bapa sama Yesus adalah satu. Kekuatan itu luar biasa. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merebut. Jadi selama domba-domba itu atau murid-murid itu atau kita-kita ini ada dalam naungan Yesus Kristus, bersatu dengan Yesus Kristus, kita aman dan penuh pengharapan. Di situ maksudnya. Kekalnya itu di situ Pak Pasan. Kalau saya menafsirkannya begitu. Jadi bukan berarti dia harus hidup selama-lamanya tidak mati-mati. Kalau pemahaman ini ada, kan timbulnya belakangan setelah ada kebangkitan badan dan baru ada kehidupan kekal yang betul-betul artinya tidak binasa selama-lamanya. Tetap hidup tapi tidak akan binasa selama-lamanya. Ini yang saya tangkap Pak San. Mudah-mudahan bisa membantu mencerahkan, karena di sini ada sengaja ditulis tongkat dan gada, itu alat sebagai gembala harus punya alat itu untuk melakukan tugas-tugas atau kita bilang misi di dalam tugas misi seorang pewarta maupun seorang penggembala. Pak Harun. Ya. Kalau menurut Pak San justru yang bahaya itu kambing dombanya. Bukan gembalanya. Gembalanya baik, gembalanya berkuasa. Cuman dombanya suka budeg. Nah, ya Pak San? Betul, maksudnya begitu loh. Tapi kalau menurut kita ambil teks yang di dalam teks ini, itu domba-dombanya mendengarkan suaraku. Nah, dan mengikutiku. Dia sih begitu. Jadi kita percaya mereka ini domba-dombanya yang percaya dan menyerahkan diri seutuhnya kepada sang gembala. Berarti dombanya dengar ya Pak? Iya, dengar deh. Nah, itu masalahnya. Sementara Pak Hasan nggak dengar. Termasuk saya juga kadang-kadang. Itu yang saya bayangkan begitu Pak San. Nah, ya Pak Harun. Kacau kita Pak San. Kepada teman-teman yang hadir di sini, saya sangat mohon maaf. Sungguh saya kekurangan dan penuh kelemahan. Jadi kalau ada sedikit salah di sini, salah di sana, mohon dimaafkan ya Pak, Ibu Bapak sekalian. Maafkan. Ya. Kebetulan hari Lebaran saya di sini minta maaf lahir dan namanya kan Lebaran Pak Harun. Minal aidin. Ibu Ani apa kabar?
Baik Pak, baru mau bilang kalau bulan ini bulan penuh ampunan Kak. Ya, minal aidin ya. Ya Bu Ani. Ini ada Cindy nih. Cindy udah lama nggak gabung sama kita nih. Ya, saya ketemu Pak, Ibu semuanya. Ibu ini sudah di tempat-tempat lain ketemunya. Siapa Pak Harun? Ibu ini rajin Bu Ani. ikuti acara-acara di Oh iya. virtual. Ya Bu ya. Kita sering ketemu. Nah, Bu Ani jadi malu tuh. Pak, saya cuma mau menanggapi butir permenungan tadi, Pak. Sharing aja sih, bukan tanggapan. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Zaman sekarang ini, saya lagi mikirin bahwa kita yang berada di kota besar dengan segala sesuatu fasilitas yang lebih dari di daerah ya Pak. Tapi saya melihat ada satu yang memang sudah dipikirin bersama bahwa dengan adanya gadget minimal HP dengan pandemi ini kan sampai pelosok itu orang-orang pegang HP ya Pak. Jadi sebenarnya minimal tuh tantangan itu justru dari diri sendiri, di sekitar kita yang paling dekat adalah HP itu sendiri Pak. Artinya gini, mungkin kalau kita pagi itu kan kata orang jangan pegang HP-nya dulu, tapi doa pagi dulu, dengarkan kata sabda Tuhan atau firman Tuhan. Itu udah jadi tantangan dulu. Jadi saya hanya melihat bahwa melihat seperti ini tuh kesadaran ya Pak. Dalam arti kata justru yang dibangun itu adalah kesadaran untuk nggak usah jauh-jauh di sekitar kita yang bising misalnya, tapi ternyata dari kehendak kita, niat kita sendiri, dari kesehari-harian kita aja itu udah sebagai tantangan, belum yang lain-lainnya. Terus kalau yang kedua mengenai apakah dalam masalah hidup tuh saya khususnya deh masih mendengarkan suara Tuhan, jujur dengan berbagai macam masalah dalam hidup saat kejadian seperti blank, seperti merasa sendiri aja gitu ya. Tapi karena kita juga masuk dalam pembelajaran seperti meditasi, kontemplasi, semacam itu, baru mungkin besok harinya kita bisa bilang, oh iya ya ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Tapi jujur aja pada saat kejadian itu terjadi, itu buat saya sendiri seperti sendirian. Lupa bahwa saya selalu sebetulnya juga ditemani oleh Tuhan kan gitu. Nah, terus mengenai apakah kita menghayati jalan salib, ya saya sih hanya melihatnya hidup ini isinya nggak senang juga, nggak juga susah juga gitu loh. Jadi jalan penderitaan itu kalau kita ada istilah orang Jawa bilang, ya dijalani aja, dilakoni aja dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Terus bagaimana mengikuti Yesus dalam pandemi ini khususnya dari perlindungan nomor 4 tadi, ya tadi Pak, belajar melalui forum-forum seperti ini secara offline gitu. Jadi mungkin ada beberapa dari Bapak di sini atau Ibu di sini yang ketemu saya di tempat-tempat lain. Begitu Pak, butir permenungan dari 4 refleksi yang Bapak sampaikan. Iya, baik Ibu. Saya juga merasa bangga Ibu sangat rajin karena mencari Tuhan, mau mengenal lebih dalam Tuhan melalui berbagai forum virtual ya. Itu positif. Saya percaya dan saya yakin itu positif. Tinggal kalau saat Anda lagi sendirian, ada masalah, nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, satu-satunya yang bisa Anda lakukan, ngomong sama Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan melalui doa, melalui refleksi, permenungan, dan lain-lain. Kalau besoknya ada acara, ya kebetulan bisa dibawa masuk, silakan dimasukkan ke dalam suasana di komunitas tersebut. Didoakan bersama, dan lain-lain. Tetapi kebiasaan untuk baca kitab suci setiap hari dan berdoa
seperti yang dilakukan di Emmaus Journey atau di komunitas lain, setiap hari baca kitab suci, itu sungguh membuat kita selalu seperti peka ya, PK. Selalu cepat tanggap, selalu cepat, langsung ada masalah, langsung terpikir, oh saya mesti begini, saya mesti begitu. Itu pengalaman yang saya lakukan, saya terima begitu Pak, Bu. Jadi kebaikan dan manfaat daripada sharing pertemuan seperti ini, walaupun tidak dipenuhi dengan pakar yang terlalu hebat atau wah, itu tidak menjadi masalah. Tetapi apa yang kita bahas, apa yang kita uraikan, apa yang kita sharingkan di sini, itu adalah dasar-dasar pengetahuan iman yang benar. Itu yang kita butuhkan di situ. Karena itu semua yang membuat kita selalu kuat, teguh, tegak di hadapan Tuhan. Tidak akan jatuh, walaupun tersenggol batu kerikil di jalan salib yang naik turun. Banyak batu kerikilnya, tidak akan jatuh. Kalaupun jatuh, tetap ada yang menopang. Itu kita punya pengharapan di situ. Jadi memang setiap orang tidak selalu hidupnya ada penderitaan. Ada orang yang penderitaannya sedikit. Karena pikirannya yang berbeda mungkin. Karena hati dan pikiran seseorang menunjukkan perasaan yang ada di dalam hatinya. Apabila dia selalu positif, selalu gembira, selalu terbuka, selalu dekat dan selalu mengenal Tuhan Yesus, dia itu selalu hidupnya merasa nggak ada kesulitan. Walaupun susah, tetapi dia tetap senang. Walaupun dia menderita, dia bilang, ini hal kecil, tidak apa-apa. Saya tetap bisa lewat. Saya tetap bisa hidup dengan cukup, merasa cukup. Jadi disitulah orang yang dekat dengan Tuhan, yang makin mengenal dengan Tuhan, ada sedikit beda dengan orang yang jarang membaca kitab suci atau jarang berdoa atau jarang berkumpul seperti sekarang kita di sini. Ada beda memang. Ada perbedaan di situ. Kalau kita yang sering-sering kumpul begini, minimum kita punya pikiran itu selalu yang masuk ini positif semua. Tahu cara-cara bagaimana menangkal suara-suara yang jahat, suara-suara yang bising. Kita bisa meminggirkan, mengenyampingkan. Tetapi kita ke arah yang tujuan yang tepat. Yang diarahkan oleh gembala kita, Sang Gembala Agung. Itulah Bu Ani yang saya bisa sharingkan. Tapi Ibu sudah melakukan yang terbaik untuk Ibu. Tinggal diteruskan, diperkuat terus. Jangan putus asa, tapi harapan selalu ada di depan kita. Pak Harun. Ya. Aku ada yang tergelitik kebetulan juga tadi Bu Ani menyinggung. Tadi ajakan Pak Harun bagaimana kita memahami Yesus, mengikuti Yesus melalui jalan salib. Ya, bagaimana sekarang orang-orang yang saat ini yang sedang mengalami kesuksesan, yang tidak mengalami penderitaan. Karena tadi Pak Harun juga bilang bahwa penderitaan itu kan sebenarnya terletak dari mindset kita. Kalau orang ikut Yesus, biasanya banyak kan nggak gitu merasa menderita. Nah, bagaimana kalau misalnya orangnya itu sukses, tapi nggak menderita? Apakah dengan demikian dia tidak bisa mengenal Yesus?
itu menjadi pertanyaan buat saya. Kalau orang misalnya menderita lagi nggak punya duit, kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan pacar, kehilangan macam-macam, orang bisa wah menderita. Waduh Tuhan, aku menderita. Lah, bagaimana kalau misalnya sekarang orang yang lagi sukses? Apakah tidak bisa mengenal Yesus? Bisa, tetap bisa. Banyak bukti, tapi saya nggak begitu tahu persis kisahnya atau ceritanya. Banyak konglomerat atau orang kaya yang terkenal di Indonesia bisa berbuat begitu. Ternyata melalui satu peristiwa yang betul-betul menyentuh hatinya yang terdalam, yang tadinya tertutup, mungkin itu sakit penyakit, bahkan kematian, atau kehilangan seorang yang dikasihi, yang disayangi, sehingga dia tersentuh, dia merasakan bahwa betul di sini ada Tuhan, ada Yesus. Ada kesadaran itu. Saya sih sering dengar, tapi saya tidak ingat orangnya siapa, kisahnya bagaimana. Tapi kisah semacam ini mungkin teman-teman lain yang bisa bantu menjelaskan. Kalau saya sih yakin dan percaya orang yang semacam ini pasti juga waktu yang saat tepat dia akan dipertobatkan. Ia akan diberitahu, ia akan dipanggil untuk berubah. Jangan selalu di atas, tapi ingat masih ada yang di bawah. Tetapi dia harus melalui satu peristiwa yang penderitaan. Belum tentu penderitaan, mungkin kehilangan. Biasanya kehilangan juga dong, Pak. Orang yang dia sayangi, kehilangan harta bendanya yang dia sayangi, dan lain-lain. Kalau saya punya perasaan sedemikian. Mungkin teman-teman lain ada tahu pengalaman konkret yang ada, bisa di-sharingkan, membantu. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Ketua mungkin bisa. Pak Albert ada mau ini kali, Pak Albert. Ya. Pak Albert, silakan Pak Albert. Terima kasih Pak Albert. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak Harun. Saya cuma tadi tertarik dengan ayat yang tadi kata-kata untuk domba-domba itu yang mendengarkan suaraku. Saya bisa paham sih tadi sebelum Pak Santoso mengatakan tentang kadang-kadang kita kurang mendengar, itu rupanya tadi saya tergelitik. Saya pengen berkomentar juga tentang itu. Kemudian saya iseng-iseng mencari terjemahan bahasa Inggris. Ternyata ada di terjemahan kitab suci itu dua versi. Yang satu hear, yang satu listen. Ya, jadi kalau memang diterjemahkan bahasa Indonesia itu memang rada-rada ke arah, kalau kita katakan hear itu berarti kita mendengarkan. Tapi ada lagi yang kitab suci menuliskan sebagai listen, jadi menyimak. Jadi sebenarnya benarlah menurut saya kalau mungkin domba seperti kata ini mungkin kurang begitu mengikuti Yesus karena kita hanya mendengar sesuatu yang tidak masuk. Tapi kalau kita listen, kita mendengarkan. Seperti saya tadi mendengarkan Pak Harun bicara. Jadi itu saya fokus mendengarkan, bukan asal mendengarkan, tapi menyimak apa yang dikatakan oleh Pak Harun. Itu memang bagi saya itu suatu tantangan untuk menyimak apa yang dikatakan oleh Sang Gembala. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua itu saya jadi berpikir juga, kan? Ini memang
seperti janji. Kalau saya sih melihatnya seperti janji gitu kan. Kalau kita dalam golongan domba-domba itu, kayaknya kita akan selamat gitu kan. Nah, menjadi pertanyaan bagi saya, refleksi juga, apakah kita ini termasuk domba atau bukan ya gitu. Karena kalau Yesus mengatakan seperti yang semuanya itu domba-domba tadi itu, mereka mendengarkan dan sebagainya, itu kayaknya kita akan selamat. Yang menjadi tantangan adalah ini janji yang kayak akan terpenuhi kalau kita domba. Yang pertanyaannya adalah refleksi juga, apakah kita nggak akan kehilangan janji itu kalau kita nyasar atau katakanlah tersesat gitu kan. Karena memang ayatnya singkat dan padat gitu kan, tanpa mengatakan banyak tadi misalnya domba yang tersesat dan sebagainya di ayat-ayat Injil yang lain, tapi ini semacam rangkuman yang begitu padat, yang dombanya itu nggak akan nyasar atau mencari jalan sendiri atau tersesat. Itu aja sih. Yang lain boleh menambahkan atau berkomentar tentang ini, karena saya melihat dari sisi yang lain, yaitu suatu janji pasti dan juga suatu tantangan buat kita, bukan hanya mendengar tapi juga. Terima kasih. Ya, bagus sekali Pak Albert. Terima kasih. Saya Pak Hun, saya mungkin saya mau coba nambahin Pak Hun. Silakan Berta. Ini soal gembala dan domba ya. Ini saya jadi teringat ada Suster Pia waktu itu dari meditasi Kristiani. Saya tertarik sekali dengan Mazmur 23 ini ya. Salah satunya kenapa diungkapkan bahwa kita itu dianalogikan sebagai domba. Domba itu ternyata adalah binatang yang paling nurut gitu loh. Paling lemah dan paling dia tuh selalu mengikuti arahan gembalanya. Jadi makanya kalau tadi Pak Harun sempat menyebutkan di sesi tadi tentang hidup kekal, salah satunya adalah konsekuensi hidup kekal. Itu disebutkan juga di situ bagaimana kita mendengarkan suara Yesus. Pada saat mendengarkan suara Yesus, Yesus itu kan sang gembala kita. Domba itu hanya bisa mendengar suara gembalanya, bukan gembala yang lain. Jadi misalnya gembala saya Pak Harun, kalau ada suara Pak Paulus juga gembala, tapi saya nggak akan ikut Pak Paulus. Karena yang saya kenal adalah gembala saya. Mungkin pernah juga ada di beberapa kali ada postingan dari WA ya. Itu yang sentimen seperti Berta film itu. gitu kan. Bagaimana? Iya, nggak ngikut lah gua sama lu. Bagaimana itu domba-domba itu mengikuti betul-betul gembalanya, dan ada tulis yang ke situ bersuara seperti gembala pun mereka cuek bebek gitu kan. Lalu kalau sudah mendengarkan suaranya, suara sang gembala, di sini konsekuensi yang kedua adalah dia langsung mengikuti. Itulah sifatnya domba. Domba itu ngikut, domba itu manut gitu loh sama gembalanya. Itu yang saya pernah dapat dari Suster Pia. Makanya kita dianalogikan tuh selalu sebagai domba. Terima kasih Berta. Penjelasannya sudah menjawab sebagian dari pertanyaan Pak Albert ya. Yang sudah dijawab. Kalau yang kedua, apa Berta mau selesaikan juga sekali ya? Tadi saya sih cuma pengen ini Pak Harun, saya cuma pengen mengatakan bahwa mungkin kata-katanya itu bukan mendengarkan, tapi mungkin lebih tepat dikatakan sebagai menyimak. Gitu. Saya setuju. Ya, maksud saya, kalau soal domba saya nggak pertentangkan, maksud saya. Karena bagi saya domba dan kambing itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita kembali ke masa Paskah itu, yang disembelih dua-duanya itu. Saya kambing dan domba itu kan 1 tahun umurnya tidak bercacat gitu kan. Jadi bagi saya
mungkin tidak terlalu tidak terlalu kritikal, tapi karena dua-duanya itu diperkenankan untuk disembelih untuk perjamuan Paskah. Jadi mereka tidak bercacat dan umurnya 1 tahun. Kalau saya ingat sih, setahu saya sih itu. Kasih. Malam. Saya setuju Pak Albert, mendengarkan Ibu dan menyimak. Artinya itu lebih komplit. Dia punya meaning ya. Artinya lebih lengkap, lebih masif lah begitu. Jadi saya setuju untuk itu. Karena itu penerjemahan dalam ke Indonesia atau ke bahasa Inggris dari bahasa awal asalnya mungkin bisa ada sedikit perbedaan. Tapi mendengarkan secara dan menyimak itu lebih lengkap udah. Lebih jelas, artinya domba-domba itu seperti yang tadi Berta bilang, dia hanya mengenal suara gembala yang menggembalakan itu. Jadi suara gembala yang lain, walaupun profesinya gembala, tapi kalau bukan kawanannya, dia tidak akan mendengarkan. Dan dia setelah mendengarkan, dan dia mengikuti, selalu mengikuti terus, kemanapun yang disuruh oleh gembalanya, yang diarahkan pakai tongkatnya itu. Ya, Oke, saya pikir, kasih Pak Harun, Pak Albert. Mungkin udah waktu juga udah hampir jam 9. Ada satu lagi, tinggal saya kasih satu kesempatan lagi untuk Ibu Hatna ya tadi. Silakan Bu Hatna. Silakan. Bu Ayu. Oh, Bu Ayu. Oh, Bu Ayu, selamat datang Bu Ayu. Terima kasih. Malam. Enggak, saya hanya cuman mungkin buat tambahan aja Pak Harun. Terima dengan kasih. Yang tadi Bu Berta itu, supaya mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikut mengenai kambing dengan domba. Karena bagi kita, kalau Tuhan Yesus sendiri mengumpamakan banyak perumpamaan, dia menggunakan binatang, pasti ada maksudnya. Dia melambangkan sebagai gembala domba. Yaitu tadi, karena tradisi di sana memang lebih banyak menggembalakan domba. Tapi yang saya mau tambahkan di sini antara perbedaan kambing dengan domba. Kalau domba, makanya kan Tuhan bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya dia yang menuntun. Jadi kita sebagai Tuhan Yesus mau kita menjadi domba. Karena apa? Dia yang di depan, sang gembala itu. Beda dengan kambing. Kalau ke kambing, gembalanya itu selalu di belakang. Jadi dia mau jalan sendiri gitu loh. Mau cara-caranya sendiri, mau suka-suka sendiri. Jadi dia tidak ikut mau seperti itu. Jadi hidupnya mau cara-cara sendirilah, istilah kata perumpamaan itu. Dan kalau kambing, dia itu tadi benar yang Bu Berta bilang, domba itu lemah. Dia keluh kan, seperti diapain pun disembeli, gambaran seperti Tuhan Yesus seperti domba yang keluh, artinya diapain pun dia pasrah gitu kan. Nah, kita belajar dari sifat yang kita diharapkan menjadi pengikut Kristus ya seperti itu. Tapi kalau kambing gampang sekali dia marah. Bahkan kalau mau disembeli, lihat dia lebih banyak, belum apa-apa udah dia teriak dulu gitu loh. Jadi lebih banyak memberontak, lebih banyak apa. Terus sifat itu juga dari postur anatominya juga dia mempunyai tanduk kan, lebih banyak. Jadi maunya ribut melulu kalau kambing itu. Mungkin itu yang membuat gambaran memperjelas kalau dihubungkan dengan yang tadi di kitab Matius 25 tentang penghakiman, makanya kan di sebelah kanan sebagai domba, di sebelah kiri, itu pasti maksudnya itu. Supaya kita belajarlah mengikuti Yesus selalu. Jadi mau kayak gimana pun, tetap Tuhan Yesus selalu di nomor 1 di depan. Jadi bukan kitanya yang di depan, tapi Tuhan kitalah gembalanya yang di depan. Mungkin itu aja buat tambahan. Terima kasih Pak Harun. Terima kasih banyak Ya, Bu Ayu. sungguh terima kasih Bu Ayu. Ya, Salam sama-sama. sehat selalu ya. Sehat selalu. Terima kasih memperkaya kita semua ya tentang kambing dan domba, sifat kehewanannya maupun sifat dia punya sifat sikap-sikap terhadap gembala. Itu memperkuat, memperkaya agar pandangan kita tentang domba dan kambing lebih jelas dan tepat. Silakan Bu Berta. Oke, kalau sudah kita akhiri dengan penutup ya, Pak Harun.
Ya, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur tak henti-hentinya atas kebaikan dan kemurahan Allah Bapa di surga. Engkau yang memimpin dan membimbing kami dalam pertemuan ini. Gokil bulan Mei dengan gembala yang baik dan hidup kekal serta konsekuensinya. Kami telah membahas secara bersama dengan penuh keyakinan dan penuh kegembiraan. Sehingga apa yang kita rasa kelelahan sejak pagi, siang hingga sore akan terlepas daripada tubuh kami menjadi sukacita dan persaudaraan dan kebersamaan bersama di forum KKS Santo Yakobus ini. Kami juga mengucap terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sahabat KKS Santo Yakobus yang dengan setia dan selalu mendukung acara ini dengan baik. Kami mohon maaf bila ada sesuatu kekurangan atau kelemahan, semoga bisa dimaafkan dan selalu memberi masukan-masukan yang berguna bagi memperbaiki diri kami maupun acara ini. Sehingga ke depannya kami boleh lebih dengan semangat bersyukur dan semangat bersatu kita membahas materi gokil di bulan-bulan yang akan datang. Sebentar kami akan mengundurkan diri dari forum ini. Kiranya Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami membimbing kami seorang demi seorang, pribadi demi pribadi ke rumah masing-masing kembali dengan aman dan selamat dan bisa istirahat dengan baik sehingga besok pagi kami boleh hidup dengan penuh semangat di hari yang baru dengan semangat yang baru. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua sahabatku, rekan-rekanku. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Harun.